Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang siswa SMP di SMP Negeri 4 Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta menempuh jarak 2 kilometer dengan berjalan kaki dari rumah sampai ke sekolah. Tak punya pilihan lain, ini dilakukannya sehari-hari untuk menimba ilmu sekaligus bertemu dengan teman-temannya. Inilah jalan yang biasa dilalui oleh David Prayitno, siswa kelas 9 SMP Negeri Girimulyo untuk dapat hadir di sekolahnya. Mulai dari jalan setapak bebatuan, cor-coran, hingga perbukitan, biasa ia lalui sejak dirinya masih di bangku SD. Sempat merasa jenuh, David terpaksa berjalan kaki sejauh 2 km agar dapat bisa sampai ke sekolah atau bertemu dengan teman-temannya. Namun berkat didikan dari orang tuanya, David dapat menerima keadaan dan menjalaninya dengan tulus. Hal itu membuat kagum Budi Susilo, salah satu guru di sekolah tersebut. Menurut pengakuannya, David merupakan siswa yang aktif dan periang. Walaupun dengan berjalan kaki, David selalu datang paling pagi dari teman-temannya. Terlebih, David merupakan pribadi yang sopan dan patuh terhadap guru di sekolah tersebut. Belum ada kendaraan. Kalau jalan kakinya ini memang jaraknya berapa jauh? 1,5 atau 2. 1,5. Dekat dari sini? Pernah jenuh nggak, maksudnya bolak-balik sama sampai 3 tahun terakhir jalan kaki terus? Ya pernah. Pagi gitu bingung, anak saya kan mau berangkat sekolah gitu. Aku udah bangun jam 5, dia tuh ngedok itu rebus air buat mandi, terus nggak pernah sarapan, kadang-kadang sarapan, kadang-kadang enggak, terus berangkat sekolah pamit gitu. Tapi kalau sudah sampai pulang saya belum masak gitu, dia masak sendiri karena ya emang keadaan gitu. Terus David dikenal sudah biasa berjalan kaki untuk sampai ke sekolah sejak ia berada di bangku SD. Jarak dari rumah ke SD-nya lebih jauh daripada jarak rumah ke SMP tempat ia menimba ilmu saat ini. Melihat keadaan ini, teman-teman dan gurunya tumbuh rasa simpati dan sempat membantu untuk memberikan boncengan. Ibu David, Soyem, mengaku bersyukur memiliki anak seperti David. Dalam kesehariannya, David bangun dari tidurnya setiap pukul 5 pagi dan secara mandiri melakukan persiapan untuk berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, David kerap membantu ibunya dalam berbagai hal. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana cerita lengkapnya saat ini sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Soyem, yaitu adalah ibunda dari David Prayitno. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, ini luar biasa sekali apa yang dilakukan David untuk menimba ilmu. Berjalan sejauh 2 km tiap hari, bahkan kalau di total 4 km begitu ya Bu. Kondisi jalannya bagaimana Bu? Iya. Apa? Kondisi jalannya seperti apa Bu di sana? Apakah perbukitan kah atau curam atau seperti apa Bu? Ya, cuma setapak dari rumah sampai Ratan itu kan jalan raya itu cuman setapak, nggak boleh naik motor. Iya, berarti kalau misalnya seperti Kalau lewat ini, bawah. David itu biasanya berangkatnya jam berapa ini Bu? Kalau harus berjalan kaki kan jarak tempuhnya, waktu tempuhnya ini pasti lama ya? Iya, 3 jam sampai rumah. Oke, cukup panjang Ya. dan cukup lama dan melelahkan pastinya Bu ya. Ibu pernah Ya, nggak sih David ini mengeluh kepada Bu, pernah tidak David ini mengeluh kepada Ibu, misalnya mengeluh pengen punya kendaraan dan sebagainya, atau capek bersekolah yang jauh, atau bagaimana Bu? Ya, kadang-kadang ya juga bilang gini, "Mak, aku kapan punya motor?" gitu. Tapi kan ya keadaan gitu. Tapi dia ya bagaimanapun juga karena keadaan, jadi ya dia cuman ngeluh kapan saya punya motor. Kalau suatu saat ada rezeki, Allah ngasih rezeki itu mungkin kamu juga punya, saya bilang begitu. Tapi dia juga bilangnya cuman bersyukur apa adanya gitu, udah dikasih
orang tua dan makan, minum dan diberikan kesehatan aja udah bersyukur gitu. Suatu saat saya juga punya motor bilang gitu seperti itu, walaupun jalan kaki dia nggak pernah ngeluh. Amin, mudah-mudahan ya Bu, dalam waktu dekat mungkin ya ada Amin. rezeki bisa beli motor. Tapi kita juga salut ya Amin. semangat dari David ini ya. Kabarnya dari SD Iya. ya, beliau sudah jalan kaki untuk pergi sekolah. Nah kalau misalnya dibandingkan dengan Dari SMP iya, ini, jauhan mana Bu sekolahnya? jauhan SMP. Hmm, Kalau di lebih SD jauh itu SMP cuman berarti Bu ya? cuman Mm-mm. 2 kilo. Dari SMP kan 3 kiloan lebih. Oke, Hmm. Ibu selama dia berjalan pergi ke sekolah begitu membawa bekal atau apa gitu mungkin Bu selama perjalanan? Dia nggak pernah bawa bekal karena pagi itu saya bikin sarapan tapi nggak pernah sarapan, kadang-kadang sarapan gitu kan, menguyak waktunya itu kan kadang-kadang mepet, jadi dia nggak pernah bawa bekal, cuman bawa uang 10.000 aja udah bersyukur buat jajan. Mm-mm. Hmm. Tapi kalau pulang dari sekolah, apakah David kemudian kelelahan, tidur siang, atau justru malah masih tetap bantuin ibu begitu sehari-harinya? Kalau pulang dari sekolah itu, kalau saya pergi cari nafkah gitu, terus dia kan lihat makanan, kalau belum ada nasi itu masak, kalau udah ada nasi ya terus lauknya apa adanya, kadang-kadang kan ya bikin sambel gitu udah bersyukur udah cukup. Mm-mm. Oke, Ibu kan ini sudah mulai dari SD begitu ya berjalan kaki menuju ke sekolah. Respon dari teman-temannya Iya. seperti apa Bu? Ya kadang-kadang temennya itu juga ngecek bilang gitu, kok kamu nggak punya motor, kok kamu maunya sekolah Fit, udah nggak zaman sekarang kok nggak naik motor. Kalau anak saya kan bilang gini, bagaimanapun karena keadaan orang tua saya, tapi saya cuma mau cari ilmu. Suatu saat mesti saya kalau ada rezeki juga punya motor, bilang seperti itu. Dia kan nggak pernah ngeluh, dia nggak punya males gitu, walaupun jalan kaki. Ini kan saya mau cari ilmu gitu. Semangat David ini pastinya tidak lepas ya dari didikan ibunya, ya ini Ibu Soyem begitu ya. Harapan Ibu Soyem Ya sendiri kan, melihat semangat David ini seperti apa? iya. Kalau saya tuh seharusnya kalau punya anak tuh jangan lihat dari orang-orang yang kaya, lihat dari yang bawah, karena yang kaya aja belum tentu bisa kamu seperti ini. Tapi kalau orang miskin berjalan apa adanya, bersyukur apa adanya, terus kamu yang penting apa adanya tuh selalu bersyukur, suatu saat Allah pasti tidak tidur, saya bilang gitu. Oke, Ibu kalau misalnya selama bersekolah ini prestasi belajar dari David ini seperti apa Bu? Apakah dia anak yang rajin belajar atau seperti apa? Ya alhamdulillah kalau menurut sekolah gitu, tapi dia itu rajin sekolahnya, itu di sekolah itu salut, guru-gurunya itu salut gitu. Tapi saya karena orang tua itu enggak, maksudnya tuh nggak sombong, karena anak saya kan orangnya cuman orang yang nggak punya, yuk terus orang bagaimanapun saya kan harus di sekolah, harus belajar yang benar-benar sekolah, tapi gurunya itu sama salut sama David itu katanya gurunya, kepala sekolahnya, tapi kan saya nggak tahu Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Soyem. Semoga kita doakan ya Ibu Soyem, David ini Amin. sehat selalu. Apapun yang dicita-citakan David ini Amin. bisa tercapai ya. Bahkan bisa sekolah setinggi-tingginya. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Ibu Amin. Soyem.